Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pemirsa. Di sini insya Allah saya akan memberikan materi, itu video pembelajaran tentang materi bab 3 di sekolah SMK, khususnya di kelas 10, yaitu bab 3, yaitu menjelaskan tentang hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga pembelajaran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang menghindari berpoya-poya. Pengertian berpoya-poya itu yaitu merupakan gaya hidup bersenang-senang atau menghibur diri, yaitu menghabiskan hartanya dipakai kesenangan yang tidak ada manfaatnya. Itu merupakan yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, bagaimana kita cara menghindari sifat hidup berpoya-poya. Cara menghindarinya, yang pertama membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Kemudian selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya, bertindak selektif dan terencana. Yang terakhir, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Itu cara-cara untuk menghindari sifat berpoya-poya. Jadi hidup sederhana, kemudian selalu bersyukur atas nikmat Allah, kemudian kita membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian ria. Ria adalah, dalam Islam dijelaskan bahwa suatu penyakit yang dapat menghilangkan amal baik seorang hamba, bakal akan menghilangkan amal baik seorang hamba. Penyakit itu adalah dikenal dengan penyakit hati, qaswatul qulub atau keras hati. Jika penyakit ria itu tidak dihindari dan terus-menerus dilakukan, maka setiap pahala kebaikan yang kita miliki akan berkurang, bahkan bisa habis. Itu tentang ria. Selanjutnya, jenis-jenis ria. Ria mempunyai jenis, yaitu ada 2 jenis, yaitu ada ria kholis yang pertama, yang kedua ada ria syirik. Ria kholis juga mempunyai cabang, ada 4 kategori ria kholis itu. Yang pertama ada ria badan, yang kedua ria pakaian, ria ucapan, dan ria perbuatan. Kemudian ada juga yang kedua ria syirik. Ria syirik itu bisa dikatakan juga ria niat, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dilandasi dengan niat agar mendapat perhatian dan pujian dari orang lain. Jadi dia itu melaksanakan perintah Allah, tapi bukan hanya karena Allah niatnya, tapi ingin dipuji oleh orang lain. Itu ria syirik namanya. Kalau ria badan kan dia memperlihatkan badannya kepada orang lain. Kemudian ria pakaian, dia menggunakan pakaian ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian ria ucapan, di perbicaraannya ingin disebut oleh orang lain gimana. Kemudian ria perbuatan, yaitu dia berbuat ingin dilihat oleh orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari ria? Cara menghindari sifat ria itu, yang pertama, perbaiki niat dulu. Niat harus diperbaiki, itu yang paling pokok mendasar, yaitu niatnya itu harus lillah karena Allah. Tidak boleh ada sedikit pun dalam hati itu
selain Allah. Kemudian yang kedua, kita perbanyaklah beristighfar, memohon ampun dari sifat-sifat dosa riya ini. Selanjutnya merendahkan diri di hadapan Allah, ya. Terus mengendalikan hati, kendalikan hati dari sifat riya. Ketika hati kita ingin berbuat riya, cepat kita kembalikan lagi niat kita kepada Allah. Selanjutnya perbanyaklah rasa syukur kepada Allah atas nikmat Allah. Kemudian kita harus banyak terus-menerus mengingat Allah, berzikir supaya kita diberikan ketenangan, dijauhkan dari sifat-sifat riya. Selanjutnya kita harus bisa menyembunyikan amal kebaikan kita. Sekecil apapun kita sembunyikan, jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Filosofi mengatakan, peribahasa mengatakan, tangan kanan memberikan sedekah, jangan sampai tangan kiri melihatnya. Selanjutnya belajarlah dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Belajar sedikit-sedikit, kita ikhlas niat belajar. Kemudian mengingat kematian, itu merupakan juga cara menghindari kita dari sifat riya. Kemudian menggiatkan kita ibadah kepada Allah. Dengan kita bergiatkan ibadah terus menerus, kita istiqomah, insya Allah lambat laun kita akan dijauhkan dari sifat riya. Selanjutnya sering membaca buku-buku agama, supaya dengan kita mempunyai ilmu, ya, dengan banyak kita membaca sehingga punya ilmu, kita tahu mana yang harus bisa menghindari, supaya kita ada filter untuk bisa menjaga hati kita dari sifat-sifat kotornya hati, yaitu sifat riya. Selanjutnya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, ya, setiap detik, setiap menit, setiap langkah gerak kita selalu diawasi dan dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus selalu mawas diri bahwa kita selalu diawasi, walaupun tidak ada makhluk pun, hanya Allah yang bisa melihat baik hati kita. Sedalam apapun hati kita, Allah mengetahui. Selanjutnya selalu mengingat bahaya riya, ya. Ingat bahaya riya itu adalah bahkan menghancurkan pahala-pahala kita, dan kita menimbulkan dosa. Selanjutnya hidup dalam kesederhanaan, dan terakhir perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikatakan yang tadi. Next, selanjutnya pengertian sum'ah. Sum'ah adalah gemar memperdengarkan, dan secara istilah sifat sum'ah merupakan sifat seseorang yang gemar memberikan atau memperdengarkan amal ibadahnya kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan pujian atau sanjungan. Jadi sifat sum'ah itu adalah ingin didengar oleh orang lain bahwa kita itu gemar, ya, atau kita itu ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain. Ingin orang lain supaya mendengar apa yang kita bicarakan itu, supaya orang lain itu dipuji atau disanjung, ingin disanjung. Kemudian apa saja ciri-ciri contoh-contoh perilaku sum'ah? Yang pertama yaitu seseorang berkata ikhlas, dia itu beribadah kepada Allah tapi hatinya berlainan. Itu juga merupakan sifat sum'ah, ya, termasuk ya riya atau sum'ah dalam niat, ya. Yang kedua, seseorang memperlihatkan badannya yang kurus, kemudian matanya yang pucat. Dia setelah menghabiskan waktu untuk sholat tahajud, memamerkan bahwa aku ini badan seperti ini, mata seperti ini, karena telah melaksanakan perintah Allah, yaitu tahajud. Itu juga merupakan contoh sikap sum'ah. Selanjutnya memakai baju muslim lengkap, kemudian pakai sorban, ingin dilihat orang-orang menjadi seorang kiai atau seorang anak yang soleh. Itu juga merupakan contoh dari sum'ah. Selanjutnya seorang memperlihatkan tanda hitam di dahinya agar dia terlihat orang ahli sujud. Itu juga merupakan sum'ah. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari sifat sum'ah? Cara kita menghindari sifat sum'ah, yang pertama kita luruskan niatnya hanya lillahi ta'ala. Yang kedua, kita menyadari bahwa dirinya adalah seorang abdullah, hamba Allah, abdillah, itu hamba Allah, ya, kita itu.
Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari perbuatan-perbuatan sum'ah. Kemudian selanjutnya memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengingatkan kematian. Ya. Kemudian selanjutnya membiasakan hidup sederhana. Oke, selanjutnya pengertian takabur. Takabur adalah berbangga diri, yaitu seseorang yang memiliki sikap dan perbuatan takabur disebut mutakabir. Yaitu sifat ini sering kali disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahkan dalam Asmaul Husna juga, yaitu sesuatu yang tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyukai orang-orang yang takabur. Selanjutnya, ciri-ciri takabur. Ciri-ciri orang yang takabur yaitu memuji diri sendiri, kemudian merendahkan dan meremehkan orang lain, terus mencela dan membesar-besarkan kesalahan, kemudian yang terakhir mudah emosi. Itu merupakan ciri-ciri orang yang takabur. Bagaimana cara menghindari takabur? Yang pertama, memiliki sikap rendah hati. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya supaya kalian bertawadu hingga tidak ada seorang pun yang menganiaya orang lain. Kemudian yang selanjutnya, cara menghindari takabur itu yang pertama, memiliki sikap rendah hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya supaya kalian bertawadu hingga tidak ada seorang pun yang menganiaya orang lain dan tidak seorang pun menyombongkan diri atas orang lain. Kemudian hadis selanjutnya, barang siapa tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Barang siapa takabur, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Al-Bajjar dan Tabrani. Yang selanjutnya, cara menghindari takabur itu yaitu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, menghormati orang lain. Ya, selalu menghormati orang lain bagaimanapun, baik dia punya kekurangan, kita tetap hormati. Selanjutnya, pengertian hasad. Menurut Ibnu Hajar menjelaskan ada 3 pendapat ulama, yaitu menurut Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa seseorang, ya, hasad itu orang yang berangan-angan atau menginginkan hilangnya apa? Nikmat dari orang yang memilikinya. Yang kedua, yaitu menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalam Majmu' Fatwa ada sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukainya. Jadi tidak senang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kebaikan yang oleh orang yang tidak kita sukai. Kemudian selanjutnya, pengertian hasad selanjutnya yaitu menurut Imam Nawawi, seorang ulama Indonesia, yaitu menurut dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa hasad itu menginginkan hilangnya nikmat dari yang memperolehnya, baik itu nikmat dalam agama maupun nikmat dalam perkara dunia. Itu pengertian hasad. Selanjutnya, ciri-ciri hasad itu yaitu yang pertama, tidak senang saat orang lain mendapatkan rezeki lebih. Terus sering mencari-cari kesalahan orang yang ia dengki. Selanjutnya, menjelek-jelekan orang yang ia dengki. Terus senang dengan kekalahan saudaranya. Yang selanjutnya, senang jika saudaranya tidak hadir dalam suatu permasalahan ketika mereka berselisih. Selanjutnya, senang dan lega jiwanya apabila saudaranya dicela atau dibicarakan aibnya. Selanjutnya, melecehkan saudaranya, meremehkan perkataan orang lain, membicarakan keburukan atau kekurangan orang yang ia dengki, menghindari memberikan pujian atau pengakuan terhadap kebaikan orang lain. Terakhir, hasad dapat muncul melalui apa? Ada pangkalnya hasad, yaitu dia akan menjadi sebuah kebencian. Yang pertama, permusuhan, kemudian takabur, ujub, ya, itu pangkalnya dari apa? Dari hasad. Terlalu berambisi, kemudian bakhil, ya, serta akhlak-akhlak yang buruk lainnya. Mungkin itu ciri-ciri hasad. Kemudian bagaimana cara kita menghindari sifat hasad? Yang pertama, kita tetap fokus pada tujuan pribadi, kemudian praktikkan rasa rendah hati, kemudian pelajari dari orang
perbanyaklah istighfar dan doa kepada Allah biar berkumpul dengan